sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasangkayu atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Tikek Raya Kabupaten Pasangkayu atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Larian beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Impres Kalupendeo beserta Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sempat hadir di tempat ini. Yang kami hormati Bapak Ibu guru yang selamat dan bahagia. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua siswa serta hadirin sekalian yang kami cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada acara peringatan hari lahir Pancasila yang dirangkai dengan pelepasan peserta didik kelas 6 di tanggal 1 Juni. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menghadiri undangan dari kami. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga hari akhir nanti. Hadirin yang terhormat, izinkanlah kami, saya Muhammad Saputra dan saya Nur Amin sebagai pemandu acara ini peringatan hari lahir Pancasila dirangkai dengan pelepasan kelas 6 dengan tema menumbuhkan sikap nasionalisme untuk melahirkan insan cendekia yang bermoral berdasarkan pilar dimensi pelajar Pancasila. Adapun susunan acara pada hari ini yakni sebagai berikut. Pembacaan doa, nyanyikan lagu Indonesia Raya, laporan panitia kegiatan, sambutan Kepala SD Impres Kalupendeo, sambutan Kepala Desa Larian, sambutan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasangkayu, paduan suara dengan judul lagu Pelajar Pancasila dan Indonesia Jaya, tari Wonderland, pidato, drama musikal, kesan dan pesan dari siswa yang meninggalkan, kesan dan pesan dari siswa yang ditinggalkan, kesan dan pesan orang tua wali siswa kelas 6, kesan dan pesan wali kelas, pesan kepala sekolah yang disampaikan dalam bentuk puisi, persembahan dari siswa kelas 6, penutupan. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Provinsi Kabupaten Mamuju Pasangkayu, maaf, atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Desa Lariang, yang terhormat Bapak Kepala SD Impres Lariang, SD Impres Kalukumbeo, beserta seluruh kepala sekolah yang sempat hadir pada hari ini, dan seluruh hadirin atau undangan yang sempat hadir di tempat ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di acara pelepasan peserta didik kelas 6, pada acara peringatan hari lahirnya Pancasila, dirangkai dengan pelepasan siswa kelas 6 SD Impres Kalukumbeo. Acara ini ada 3 rangkaian acara, yaitu yang pertama ada pameran atau hasil karya anak-anak, karena ini akhir Juni. Mereka punya proyek selama 6 bulan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum sempat singgah di pameran, mungkin sebentar pulang boleh singgah di pamerannya. Kemudian yang kedua, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan mungkin ada orang tua siswa yang berkata, kenapa anaknya tidak disewakan saja baju bodoh? Karena konsepnya memang seperti itu Bapak Ibu, konsepnya kita ramah lingkungan, jadi sampah sudah tidak ada lagi yang berserakan di sekolah, karena judul proyeknya itu adalah Indahnya Sekolahku Tanpa Sampah. Jadi yang Bapak Ibu lihat tadi, properti maupun dari sarung, bandol, baju, semua itu adalah dari barang bekas, contoh plastik, kemudian bandolnya itu dari kardus, gelangnya juga dari botol aqua, jadi tinggal dihias. Jadi kemudian mungkin Bapak Ibu juga lihat konsepnya, banyak sampah yang sudah diolah. Kemudian kenapa pakai taman? Karena konsepnya juga mengasrikan hijaunya sekolahku. Kemudian kegiatan ini peringatan hari lahirnya Pancasila yang bertujuan sebagaimana temanya menumbuhkan sikap nasionalisme untuk melahirkan insan cendekia yang bermoral berdasarkan pilar dimensi pelajar Pancasila. Pilar dimensi pelajar Pancasila itu adalah bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Jadi itu yang diharapkan untuk anak-anak sekalian nanti jika keluar, jadi punya sikap yang saya sebutkan tadi. Kemudian untuk yang perpisahan atau pelepasan ini terlaksana atas kerjasama Bapak Ibu orang tua wali siswa, termasuk anggarannya. Jadi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi dari orang tua wali siswa kelas 6 dan orang tua wali siswa yang sudah berpartisipasi membantu terlaksananya acara ini, termasuk yang untuk konsumsi itu ditangani oleh orang tua wali siswa. Jadi sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu wali siswa yang sudah sangat membantu.
Kemudian kami juga sangat berterima kasih bagi bapak-bapak walaupun sudah jauh-jauh datang ke SD Impres Kalukumbeo dan sudah berkenan hadir. Akhir kata, apabila ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wa alaitiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Impres Kalukumbeo kepada Bapak bersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera teruntuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasangkayu, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Sekolah Dasar Bapak Irham. Selamat datang di SD Impres Kalukumbeo. Selanjutnya yang terhormat Bapak Kepala Desa Lariang yang telah menyempatkan hadir di acara kita pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite SD Impres Kalukumbeo. Yang kami hormati Bapak Kepala Dusun serta perangkat desa yang sempat hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati rekan-rekan kepala sekolah yang sempat hadir di pagi hari ini, serta yang kami hormati Ibu Asisten Sustainability CSR PT Letawa yang dalam hal ini diwakili oleh Bu Hasnati. Kemudian Bapak Ibu orang tua siswa kelas 6 yang kami hormati, serta anak-anakku yang saya banggakan. Terlebih dahulu tentu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan peringatan Hari Lahir Pancasila yang dirangkaikan dengan pelepasan siswi kelas 6 SD Impres Kalukumbeo tahun ajaran 2022-2023. Silakan Pak Korwil. Pak Gaus selaku koordinator wilayah Kecamatan Pedoga dan Tikiraya, selamat datang. Disilakan. Kami lanjut kembali. Selanjutnya tak lupa sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk serta hidayahnya sehingga kita berada pada zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini. Bapak Ibu para tamu undangan yang kami hormati, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara kita ini. Acara kali ini adalah acara perdana untuk sekolah kita. Jadi selama kami bertugas di sekolah ini semenjak tahun 2016 hingga sekarang, baru kali ini kita mengadakan kegiatan perpisahan di sekolah, dan alhamdulillah dapat dihadiri oleh
Bapak Kepala Bidang, dalam hal ini mewakili Bapak Kadis. Kita kasih aplaus buat kita semua dulu. Baik. Ya, itu teknis Bapak Ibu ya. Didesain seperti itu. Selanjutnya, kegiatan kita di pagi hari ini mengusung tema menumbuhkan sikap nasionalisme untuk melahirkan insan cendekia yang moral berdasarkan pilar dimensi pelajar Pancasila. Baik. Sebagaimana kita tahu bahwa 1 Juni adalah hari lahir Pancasila, yang mana puncak dari ungkapan rasa nasionalisme tercetus pada tanggal 1 Juni tersebut, yang diutarakan oleh founding father kita, yaitu Bapak Presiden yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno. Nasionalisme, apa itu nasionalisme? Sedikit kita bahas bahwa nasionalisme adalah sikap tertinggi mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Itulah nasionalisme. Bagaimana cara meningkatkan nasionalisme kepada jiwa kita dan anak-anak didik kita? Tentu mulai dilakukan dengan pendidikan. Sebagaimana sudah kita terapkan di sekolah kita bahwa tahun ajaran 2022-2023 sekolah kita menerapkan kurikulum merdeka dengan metode mandiri belajar, yang mana pada kurikulum tersebut kami atau sekolah kita menggalakkan yang disebut dengan Proyek P5. Apa itu? Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Yang mana pada proyek tersebut bukan hanya berupa fisik yang dihasilkan, tetapi juga lebih kepada mental dan karakter anak kita supaya tumbuh rasa dan jiwa nasionalisme dalam dirinya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya yang perlu kami sampaikan adalah bahwa tahun ini sekolah kita SD Impres Kalukumbeo merupakan salah satu target untuk sekolah adiwiyata, yang mana dalam satu kabupaten ini hanya 6 sekolah, yaitu diwakili 3 SD dan 3 SMP. Oleh karenanya, mari kita bersinergi bekerja sama untuk mensukseskan agenda tersebut sehingga sekolah kita meraih predikat sekolah adiwiyata. Bapak Ibu yang kami hormati, melalui kesempatan kali ini pula kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua siswa yang telah memberikan dukungan terhadap program-program sekolah selama ini, dan juga atas kerelaan waktu dan tenaga mengantar jemput anaknya, melatih demi suksesnya kegiatan kali ini, kurang lebih durasinya selama 1 bulan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan. Selanjutnya, mudah-mudahan acara ini menjadi awal yang baik untuk sekolah kita ke depannya supaya dapat lebih dan lebih baik lagi dalam menjalankan amanah negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya kira demikian penyampaian dari kami, Bapak Ibu. Dan tak lupa pula satu hal yang hampir saya lupa dan sebenarnya itu tidak boleh. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang luar biasa, tak kenal lelah, pagi mengajar, sore melatih anak-anak, bahkan hingga malam hari ini. Tadi malam kami ya sedikit sekali tidurnya untuk mempersiapkan kegiatan ini. Tapi alhamdulillah, semoga apa yang kita lakukan ini berdampak baik dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian
Apabila ada khilafan dan tutur kata yang kurang berkenan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami adalah manusia biasa. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Desa Lariang atau yang mewakili, kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kabupaten Pasangkayu atau yang mewakili, yaitu Bapak Ihram yang membidangi SD SMP yang hadir di tengah-tengah kita ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Impres Kalukumbeo, yang terhormat Bapak Ketua PGRI Kabupaten Pasangkayu, yaitu kakanda kami Pak Gaus, sekaligus dia sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Jono. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kalindu yang hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite SD Impres Kalukumbeo yang hadir pada pagi hari ini. Yang kami cintai dan kami banggakan Ibu Asisten atau yang mewakili yang hadir di tengah-tengah kita, dan seluruh para orang tua wali murid dan para undangan yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan hadir di tempat ini untuk memenuhi undangan dari Kepala Sekolah SD Impres Kalukumbeo, yaitu penamatan anak SD kelas 6 sekaligus bisa sambut barangkali atau perpisahan antara kelas 6 dengan adik-adik kita, dan sekaligus merangkaikan dengan acara hari jadinya Pancasila. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami sebagai pemerintah Desa Lariang mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan seluruh para guru, ibu guru dan bapak guru yang begitu bekerja keras sehingga pada siang hari ini Desa Lariang mungkin selama ini barusan tahun ini kita adakan dan begitu meriah. Tepuk tangan dulu bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami pesankan kepada orang tua, wali murid, bahwa marilah kita mendorong anak-anak kita untuk belajar ke depannya. Sebab siapalah menggantikan kami sebagai orang tua ini kalau bukan anak-anak kita semua. Bapak dan Ibu, jangan berprinsip Pak sekarang ini sudah mahal sawit, jangan usahlah sekolah, nanti kan ada di sawit 10 hektar. Jangan Pak, ilmu itu bermanfaat Pak, walaupun jangan muda sampai tua kita menuntut ilmu. Jadi manfaatnya ilmu itu, saya sebagai pemerintah yang terendah, saya bersyukur adanya pendidikan, adanya kepala sekolah, guru-guru kita yang membina kami sehingga kami bisa begini. Iya. Tolong Bapak Ibu, kita dorong anak-anak kita untuk menuntut ilmu. Jangan cuma di SMP, di SD, bahkan bila perlu sampai doktor. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekarang ini kita memasuki peradaban yang begitu canggih. Jadi kalau kita ketinggalan, seakan-akan kita terkungkung sebagai tidak ada melihat peningkatan, akhirnya anak-anak kita itu akan tergeser atau. Jadi kami sampaikan kepada ibu-ibu sekali lagi, tolong
kita dorong anak-anak kita. Dan kedua, para ibu, bapak yang punya siswa, tolong membantu kepala sekolah atau guru-guru yang ada di SD Impres ini, khususnya apa yang disampaikan oleh ketua penitia tadi mengenai kebersihan kita. Jadi jangan kita harap bahwa cuma guru-guru saja yang mempeduli kebersihan di sekolah, khususnya kita para orang tua, para masyarakat. Marilah kita bantu guru-guru kita untuk membersihkan, khususnya di wilayah sekolah kita ini, supaya ada nilainya dari kabupaten dan dari provinsi dan manapun. Dan kesehatan itu penting bagi kita untuk kesehatan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami sebagai pemerintah desa mengucapkan kepada orang tua wali murid begitu sport, begitu antusias mendukung program kepala sekolah, sehingga penamatan atau perpisahan pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Olehnya itu, kami sebagai pemerintah desa sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih, di mana para kepala dusun saya hadir di tempat ini, itu pun demi kerjasamanya antara kepala sekolah dengan pemerintah desa. Itu yang kita inginkan. Kadang juga Pak Bu, bahwa ada pemerintah kadang tidak baku ini dengan kepala sekolah atau dengan pendidik. Tapi sekarang alhamdulillah kalau desa Lariampa, insya Allah program kepala sekolah, baik itu program desa, pasti akan disampaikan kepada kami. Itulah keunggulannya kepala sekolah kami. Terima kasih, dan kami akhiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan yang diberikan. Dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau yang waktu, kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Lariang, yang kami hormati Koordinator Wilayah Kecamatan Tidongga Tikeraya, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Impres Kalukumbeo, yang kami hormati Ketua Komite SD Impres Kalukumbeo beserta jajarannya, yang kami hormati teman-teman sekolah tetangga se-Kecamatan Tikeraya yang sempat hadir, yang kami hormati orang tua wali siswa SD Impres Kalukumbeo yang sempat hadir, yang kami hormati perwakilan dari perusahaan, yang kami hormati, yang kami banggakan, yang kami cintai, anak-anakku, siswa-siswi SD Impres Kalukumbeo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, tak pantas kata yang kita ucapkan selain mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan rahmatnya lah kita masih tetap diberi kekuatan, kemampuan, kesehatan untuk hadir bersama-sama di acara pelepasan siswa kelas 6 SD Impres Kalukumbeo. Dan saya terutama yang paling bersyukur karena sedianya yang hadir di tempat ini adalah Bapak Kepala Dinas sesuai dengan undangan yang dikirimkan. Tetapi karena ada agenda, 3 agenda yang bersamaan pada hari ini, maka kami diberi amanah untuk menghadiri
kegiatan yang ada di SD Impres Kalukumbeo ini. Dan itu kesyukuran saya karena seingat saya terakhir ke sini 2021 ya Pak Kumsek ya. Itu terakhir saya ke sini untuk melakukan monitoring pelaksanaan pekerjaan DAK di SD Impres Kalukumbeo. Salawat serta salam kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, pengikut hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang kami banggakan, yang kami hormati, menarik kegiatan ini pertama kali dilaksanakan dan saya pun pertama kali menghadiri kegiatan seperti ini. Entah itu pertama kali diundang atau mewakili atau memangnya saya tidak tahu informasi. Jadi permohonan maaf dari pimpinan kami Bapak Kepala Dinas atas ketidakbisaan hadir di tempat ini karena agenda tadi yang bersamaan. Baik Bapak Ibu, melihat kondisi SD Impres Kalukumbeo dari 2001 saya kemarin terakhir ke sini, peningkatan yang sangat signifikan. Mungkin dengan perubahan-perubahan ini bisa menjadi motivasi bagi sekolah-sekolah lain untuk mengadopsi, karena mengingat seperti yang disampaikan Pak Kepala Sekolah tadi, SD Impres Kalukumbeo ini salah satu sekolah yang mewakili dari 186 sekolah yang ada di Kabupaten Pasangkayu dalam persiapan Adiwiyata. Jadi kita sedikit menyinggung sekolah Adiwiyata. Mungkin tadi kita sudah lihat tidak adanya sampah-sampah plastik. Itu suatu langkah terobosan bagus karena indikator-indikator penilaian Adiwiyata itu salah satunya mengurangi sampah-sampah yang plastik. Mungkin sini perlu lagi untuk melestarikan lingkungan sekolah sehubungan dengan penghijauan. Kemarin kita laksanakan rapat di Pasangkayu bersama dengan Dinas LH Lingkungan Hidup. Itu mereka membuka ruang untuk sekolah-sekolah yang menginginkan pohon pelindung segera menyurat ke Dinas Lingkungan Hidup agar difasilitasi tumbuhan-tumbuhan atau tanaman atau pohon-pohon yang bisa jadi penghijauan di sekolah. Itu sudah mereka membuka ruang karena penilaian-penilaian nanti itu mereka terlibat di dalamnya. Dinas Lingkungan Hidup adalah penggagas dari sekolah Adiwiyata itu. Jadi ini secara umum buat teman-teman kepala sekolah bisa melakukan permohonan ke lingkungan hidup untuk tanaman tersebut. Karena informasi kami dapat mereka sudah menyiapkan pohon-pohon tersebut. Jadi mungkin perlu penambahan lagi, pakai mungkin perlu penambahan lagi supaya lebih kelihatan aslinya. Ini sedikit mungkin masukan buat SD Impres Kalukumbeo. Saya tempat terlewat tadi karena papan namanya tidak nampak dari jalan. Mohon maaf Pak, mungkin bisa kalau memang tidak dipermasalahkan di tepi jalan, mungkin bisa digeser ke sana biar yang sampai tamu-tamu yang dari provinsi nantinya yang mungkin belum pernah berkunjung sehubungan dengan Adiwiyata ini bisa nampak terlihat. Baik Bapak Ibu, sehubungan dengan tema hari ini Hari Raya Pancasila dan pelajar Pancasila, sedikit saya kita sama-sama mendalami lah. Pelajar Pancasila itu ini yang perlu kita tanamkan sekarang, karena dengan melihat seperti yang disampaikan Pak Desa tadi, Bapak Kepala Desa tadi, dengan kemajuan zaman sekarang ini secara global, kecanggihan-kecanggihan yang ada sekarang ini, kadang ini nilai-nilai Pancasila yang hilang di antara anak-anak kita, di mana anak-anak kita tidak menghormati lagi guru-gurunya. Itu kadang kita lihat di acara-acara di luar dari sekolah itu, kadang anak-anak itu sudah tidak memandang, lari saja di depan guru-gurunya. Nah di zaman kita dulu, di zaman saya khususnya, mungkin Pak Kur mungkin lebih senior lagi, kita kalau lewat itu tidak abdol rasanya kalau tidak mencium tangan guru kita. Ini yang hampir hilang saya melihat di tengah-tengah masyarakat, dan perlu peran orang tua juga untuk
menanamkan nilai-nilai tersebut kepada anak didik kita. Karena jangan sampai pengaruh kecanggihan sekarang ini, nilai-nilai itu hilang. Kita tidak bisa menutup mata. Bahkan di lingkungan kita sendiri, mungkin anak-anak kita sendiri itu lebih terfokus dengan gadget yang ada di tangan mereka. Biar orang tua yang memanggil, sebentar, main FF dulu, Free Fire dulu. Nah, itu kadang yang kita sulit. Jadi harapan kami selaku Dinas Pendidikan, perlu kita tanamkan kembali nilai-nilai Pancasila ini dengan pelajar Pancasila yang sekarang digalakkan pemerintah. Dan kami melihat SD Impres Kalukum Beo ini sudah menerapkan hal itu, dan mudah-mudahan saya yakin dan percaya sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Pasangkawi ini punya prinsip yang sama. Jadi untuk guru-guru kita yang ada di SD Penulisan berterima kasih, terkhusus kepala sekolah, bangga akan inovasi-inovasinya, karena sekarang ini kita dikendalikan oleh sistem, apa-apa saja semua melalui sistem. Contoh, permintaan bantuan sarana prasarana sekolah itu sekarang semua dari sistem. Jadi bagaimana sekolah bisa membenahi data pokok pendidikannya untuk mengharapkan bantuan-bantuan dari pemerintah pusat. Karena sering saya sampaikan di setiap kegiatan, kita tidak bisa mengendalikan sistem yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat seperti yang ada sekarang ini. Jadi ini kan mungkin dengan pembenahan yang kita lakukan kemarin di bulan Maret, Februari, Maret itu, kita benahi betul-betul data pokok pendidikan sekolah itu. Ya itu tadi, pemerintah pusat itu melihat dari situ. Jadi kalau sekolah tidak meminta, sulit. Itu pun tidak secara langsung, tetapi lewat sistem tadi. Sebenarnya banyak hal yang tercover di dalam Dapodi itu, termasuk rapor titipan dari Bapak Kepala Dinas untuk sekolah-sekolah untuk sering-sering membuka rapor pendidikan. Di situ kan ada perencanaan berbasis data. Nah, itu yang perlu kita benahi baik-baik, karena di rapor pendidikan itu kenapa kadang daerah kita ini selalu di bawah dari daerah lain, karena begitunya. Kadang kita kurang memperhatikan, khususnya ini operator Dapodik. Jadi mohon teman-teman kepala sekolah bisa mendampingi. Isian-isian di situ tidak semuanya bisa dipenuhi. Hanya memperhatikan kepada isian yang berhubungan langsung dengan guru-guru kita. Contohnya, yang diisi yang selalu diupdate itu adalah jam mengajar, jumlah siswa. Tetapi yang mendukung rapor pendidikan itu semua unsur yang terkait di dalam sistem itu. Jadi kami berharap agar benar-benar di rapor pendidikan ini, di Dapodi kita itu benar-benar dibenahi untuk kebaikan kita bersama, agar sekolah-sekolah kita yang ada di Kabupaten Pasangkawi ini bisa lebih unggul dari daerah-daerah lain. Karena itu harapan kita bersama, dan insya Allah kalau tidak ada perubahan, tahun ini SD Impres Kalukum Beo mendapat kegiatan pembangunan pagar. Jadi kami melalui forum ini, kami harus sampaikan, karena setiap kegiatan-kegiatan bersumber pendanaan itu harus kami sampaikan. Jadi pagar itu bersumber dari aspirasi masyarakat lewat Pokir DPR. Jadi itu yang harus kami sampaikan. Kurang lebihnya itu pagar yang tahun ini anggaran 200 sekitar 90-an meter. Jadi kenapa kemarin ini saya menentukan di SD Impres Kalukum Beo, karena sudah bertahun-tahun Pak Kepsek menyampaikan memang Pak, Bapak Ibu, lewat sistem itu tidak ada menu yang diperuntukkan dari pusat kementerian sehubungan dengan menu pagar. Jadi dengan adanya kemarin ini pemotongan anggaran di OPD-OPD lain 50% itu, dan ditunjukkan di beberapa OPD saja termasuk Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan PUPR, maka ada momen untuk kita laksanakan itu, untuk kita minta diperuntukkan untuk pagar. Dan kalau saya lihat dari daftar yang ada, hampir semua mungkin sekolah tahun ini bisa terpagar, karena saya lihat fokusnya ke situ. Baik Bapak Ibu, sedikit menitip harapan kepada anak-anak kita, adik-adik kita yang
telah melaksanakan pelulusan, agar betul-betul nilai-nilai Pancasila itu bukan cuma berhenti di sini. Adik-adikku yang melanjutkan entah itu ke SMP dalam Kabupaten Pasangkayu sendiri atau di luar Kabupaten Pasangkayu sendiri, dan mungkin ada yang masuk ke pondok pesantren, tolong dibekali diri anak-anakku, adik-adikku, jangan sampai hilang nilai-nilai Pancasila itu. Karena dengan begitu adik-adikku sekalian membawa harum nama sekolah adik-adikku. Ya, di SD Impres Kalukumbai itu bukan selesai kalian melaksanakan pembelajaran selama 6 tahun, tetapi jika membawa nama baik SD Impres Kalukumbai itu akan tercium harum terus di sekolah-sekolah baru yang Anda tempati, bahkan mengharumkan nama daerah kita Kabupaten Pasangkayu. Jadi itu harapan kami, agar betul-betul peran serta orang tua untuk membimbing, mendidik, karena mungkin orang tua selama Covid merasakan bagaimana susahnya menjadi guru. Kurang lebih 2 tahun Bapak Ibu orang tua melaksanakan pendidikan di rumah, menjadi peran ganda sebagai guru. Dan kadang ada juga guru selaku orang tua juga kewalahan mengajar anaknya, apalagi orang tua yang tidak ada basic pendidikannya memang. Jadi bisa kita ambil hikmahnya di balik musibah itu, karena kurang lebih 2 tahun itu betul-betul di masa Covid itu orang tua punya peran sangat penting. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Pelajar Pancasila dan Indonesia Jaya yang akan ditampilkan oleh siswa-siswi SD Impres Kalukumbeo. Harapan
30-an. Iya, ada penumpang. Kalau yang lalu itu kan apa? 30 kan? Satu hari apa? Pemuda apa? Ah. Sudah terekam. Sakit ya. Oh iya. Siapa yang latih mereka? Pak gurunya. Tapi kelas rendah nih, ya kelas rendah gabung Pak. Dari kelas rendah sampai kelas 5. Ada kelas 6 juga. Tapi sempat bergabung juga kemarin. Which everything lived with peace. She spent all her time in the depths of a forest with her 8 little friends. There was a hidden secret place, so magical and dangerous at the same time. This is the story where the culture had started. And now, let me take you on a journey. So welcome to Wonderland Indonesia. Saya bilang tunggu dulu kalau dia masih bermanfaat ya.
setiap gerakan dalam tarian ini memiliki makna yang mendalam. Tepuk tangan yang sangat meriah untuk penampilan dari putri-putri kita, siswa gabungan semua kelas SD Impres Kalukumbe. Semoga penampilan ini memberikan kesan yang baik teruntuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasangkayu atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Lariang beserta seluruh jajarannya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Impres Kalukumbeo beserta Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sempat hadir di tempat ini. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang selamat dan bahagia serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami cintai dan teman-teman yang berbahagia. Bapak Ibu, para hadirin dan teman-teman yang berbahagia, tiada terasa hari begitu cepat berganti. Dan saat ini kita kembali mendapat kesempatan untuk singgah di momentum yang spesial. Tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno sempat menyampaikan pidato tentang usulan yang pada akhirnya menjadi tonggak lahirnya Pancasila. Tetapi apa dan bagaimana cara kita memaknai peringatan hari lahirnya Pancasila ini, yang sejatinya terus-menerus dirayakan setiap tahunnya. Bila kita berbicara tentang upacara, maka banyak dari para generasi muda dan masyarakat yang mengikuti upacara. Bila kita berbicara tentang siapa-siapa saja yang hafal dengan kelima sila Pancasila, maka ada ratusan juta orang di dunia yang hafal dan dapat menyebutnya dengan lantang. Tetapi
berbahagia. Ini adalah momentum yang bagus dan tepat bagi kita untuk mendaur ulang pemahaman tentang Pancasila, terutama apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai seperti toleransi, beragama, menerima keragaman, cinta tanah air, hingga semangat bermusyawarah perlu kita jadikan dasar untuk dijadikan sehari-hari. Kita harus menggelorakan kembali semangat nasionalisme, semangat Pancasila. Mari kita menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila agar peristiwa kelak dalam sejarah Indonesia tercinta tidak terulang lagi. Sebagai bangsa Indonesia, kita tentu ingat dengan sejarah bangsa sendiri. Sangat terkesan dengan kata-kata Bung Karno yang sangat terkenal. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tak melupakan sejarah. Begitu besarnya harapan kepada generasi muda. Sebuah kalimat legenda yang sempat dipekikan oleh Bapak bangsa Bung Karno. Beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia ini. Demikianlah pidato yang bisa saya rangkaikan di acara memetik momentum bersejarah hari lahirnya Pancasila. Jika ada salah dan hilafnya, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2023. Semoga cita-cita bangsa dapat terwujud di pundak para generasi muda. Jayalah bangsaku, jayalah negeriku. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya Rudolf Puspa. Ide cerita Dulfo Indasun. Jas merah bertutur soal sekelompok anak muda dengan beragam karakter yang tumbuh berkembang zaman serba materialis yang mengungkung sekaligus menggerus jiwa nasionalisme. Dalam imajinasi mereka masih tertanam nama-nama para pahlawan dari tokoh sejarah seperti Soekarno, Kartini, Kristina, Marta Tiahahu, Gajah Mada, dan beberapa nama lainnya. Muncullah kesadaran baru bahwa bangsa ini telah dilanda titik nadir karena ulah bangsa sendiri yang lupa pada sejarah, sehingga ditampilkan sosok Ibu Pertiwi yang merintih kesedihan melihat kebalasan yang melahirkan kebodohan. Konsumerisme merusak moral, koruptor adalah parasit, benalu yang menyengsarakan rakyat, hingga menyadarkan kembali anak muda dengan semangat merah putih dengan landasan Bhinneka Tunggal Ika, dan kembali mengingatkan kembali sejarah pahlawan agar kita tidak melupakan sejarah. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas seorang pemuda asik bermalas-malasan bermain HP. Datanglah seorang temannya menasihatinya, namun dijawab dengan kata-kata Bill Gates, yaitu saya suka mempekerjakan orang-orang malas karena orang malas akan cenderung kreatif menyelesaikan tugas-tugas. Woi, gila dia. Lo pernah dengar Bill Gates pernah berkata gini loh, saya suka mempekerjakan orang-orang yang malas karena mereka akan kreatif menyelesaikan tugas-tugas. Gila. Ayo, siapa komen kan bisa nyicil, apalagi dibilang kredit cuma 0%.
Bagus! Kalian masih ingat kepada kami? Tahukah kalian apa yang kami perjuangkan? Orang buruk menjajah itu apa, saudara-saudara? Yang selalu membiarkan rakyat bodoh dan melarat. Bangsa yang bodoh dan melarat lebih mudah dikuasai daripada yang terdidik dan berpengetahuan tinggi. Nasian dan karakter building kami bicara padamu. Dalam hening di malam sepi, jika ada rasa hampa, dalam hening sepi dan jarum dinding yang retak, kami mati muda yang tinggal tulang meliputi debu. Kenanglah kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai, belum apa-apa. Kami sudah berikan punya jiwa, kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan 45.000 nyawa. Kami cuma tulang yang berserakan, tapi ada kepunyaanku. Kaulah yang akan tentukan arti nilai tulang yang berserakan. Atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, untuk harapan, atau tidak untuk lagi apa-apa. Kami tidak tahu, kami tidak bisa lagi berkata. Ini kaulah yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi, jika dada merasa hampa, dalam hening sepi dan jarum yang dinding yang terus berdetak. Kami hanyalah mayat, beri kami arti, berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang diliputi debu. Dengarkan rintihan ibu, rasakan penderitaan ibumu. Ini dia, beri saya anak muda, semangat merah putih, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu, lakukan teriakan sangat menoreh kami sejarah kapanpun. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Indonesia, debar jantungku, ketenanganku, berbalut dalam angan-angan. Debian ke langit. Jika merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasangkayu. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Lariang. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Impres Kalkumbeo beserta seluruh kepala sekolah sekecamatan Tikai Raya yang sempat hadir di tempat ini. Yang terhormat Bapak, Ibu guru dan staf SD Impres Kalkumbeo, teman-teman siswa-siswi SD Impres Kalkumbeo, serta hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah, rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna mengadakan acara perpisahan kelas 6. Salawat dan salam tak lupa senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi uswatun hasanah bagi kita semua.
Hadirin yang saya hormati, izinkan saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka acara perpisahan ini. Tanpa terasa waktu terus bergulir, 6 tahun telah berlalu. Masih teringat beberapa tahun yang lalu memulai aktivitas belajar di sekolah ini, di mana kami menerima banyak ilmu dan pengalaman berharga. Selama 6 tahun di sini, tentunya banyak kenangan berharga yang tidak akan pernah kami lupakan. Baik pengalaman bahagia dan sedih, suka maupun duka, serta tawa dan tangis. Semuanya melebur menjadi kenangan yang indah dalam tapak kehidupan kami. Bapak, Ibu guru dan teman-teman sekalian, selama bersekolah, kami sebagai siswa dan siswi sangat bangga dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen pendidik di sekolah ini. Dan tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua guru yang telah mengajar kami, yang sangat baik, tidak pernah pilih kasih dalam mendidik, sangat sabar dan tidak kenal lelah dalam membimbing kami. Para guru yang ikhlas dalam memindahkan ilmu pengetahuan kepada kami akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah dasar. Sungguh jasa-jasa kalian akan selalu kami kenang dan akan selalu terpatri di dalam sanubari. Jujur, kami tidak mampu membalas segala kebaikan Bapak Ibu dalam bentuk materi atau kebaikan serupa dengan apa yang telah kalian berikan. Kami hanya dapat melantunkan diri dan doa yang tulus dan ikhlas. Semoga Allah yang Maha Kuasa selalu memberikan kesehatan, kekuatan dan kebahagiaan kepada semua guru yang bertugas mengajar di sekolah ini, sehingga dapat terus mengabdi dan membimbing serta menjadikan generasi muda pelanjut bangsa menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi agama, umat dan bangsa. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, kami menyadari bahwa selama mengenyam pendidikan di sekolah ini banyak sudah kelakuan dan sikap kami yang tidak berkenan di hati para pendidik dan seluruh elemen pendidik. Kami sering tidak mematuhi petuah kalian, sering melanggar aturan sekolah, sengaja atau tidak sengaja. Kami pernah menyakiti hati Bapak dan Ibu, dan kami sadar bahwa kesuksesan tidak akan dapat kami raih dunia maupun akhirat ketika masih banyak noda-noda yang menghalangi disebabkan kesalahan-kesalahan kami dahulu kepada kalian. Oleh karena itu, izinkan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan kami. Selanjutnya, untuk adik-adik kelas kami, sungguh berat rasanya berpisah dengan kalian karena kita sudah bersama-sama dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai kakak kelas, kami hanya bisa berpesan agar kalian belajar dengan lebih tekun, perbaikilah sikap dan perilaku kalian, tunjukkan pada orang-orang bahwa siswa-siswi SD Impres Lokombeo juga bisa unggul. Tirulah segala perilaku positif kami dan tinggalkan hal-hal negatif yang kami perbuat selama berada di sekolah ini, agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang lebih sukses. Mohon maaf jika selama ini kami kurang bisa menjadi teladan yang baik. Sukses selalu buat adik-adik, doa kami menyertai kalian. Akhirnya kami mohon kepada seluruh hadirin kiranya dapat mengiringi langkah kepergian kami dengan doa yang tulus agar Allah yang Maha Kuasa dapat meridai perjalanan hidup kami sehingga nantinya kami menjadi orang-orang yang bermanfaat dunia wal akhirat. Sekian kesan dan pesan dari kami, mudah-mudahan mendatangkan berkah bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim alaik bihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah, rahmat dan hidayahnya juala sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama guna mengadakan acara pelepasan siswa-siswi kelas 6 yang diselenggarakan di sekolah kita yang tercinta ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Kakak-kakakku sekalian yang kami sayangi, selanjutnya pada kesempatan ini izinkanlah kami mewakili siswa-siswi kelas 1 sampai dengan 5 SD Impres
Kalkumbeo untuk menyampaikan kata-kata perpisahan, kesan maupun pesan berkenan dengan berakhirnya kegiatan studi kakak-kakak siswa kelas 6 SD Impres Kalkumbeo Tengah ini. Rasanya habis untaian kata yang telah kami siapkan sebelumnya untuk kami sajikan di hadapan kakak-kakak sekalian yang akan meninggalkan kami semua menuju ke tempat atau jenjang pendidikan yang baru yang lebih tinggi dari yang saat ini. Dan sungguh berat rasanya kami menghadapi perpisahan ini. Hari-hari berkumpul bersama, bercengkrama yang telah kita lalui selama di sekolah ini rasanya begitu singkat, dan alangkah bahagianya jika seandainya kita senantiasa dapat bergaul dan bersama dalam kebersamaan untuk menuntut ilmu dalam alma mater yang sama ini, dan tentunya di bawah payung SD Impres Kalkumbeo yang kita cintai ini. Namun apalah daya, sebab waktu juala yang memisahkan kita dan mengharuskan untuk mengakhiri semuanya. Sebab tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap ada pertemuan pasti akan ada perpisahan. Akan tetapi perpisahan ini hendaklah kita pahami arti kata sebagai pisah raga dalam masa saja. Namun hati kita tetaplah menyatu untuk selamanya. Kakak-kakak sekalian yang kami cintai, tentu tidak pernah bisa kita lupakan masa-masa selama di sekolah ini yang kita lalui untuk bergaul dengan akrab dengan kakak sekalian, yang sekaligus juga telah banyak memberikan motivasi, kontribusi, dan juga pengalaman-pengalaman yang bermanfaat bagi kami selama dalam kebersamaan tersebut. Karena pada hakikatnya seorang kakak ialah seorang yang tidak ingin merugikan adik-adiknya dan senantiasa memberikan hal-hal yang berguna dan bermanfaat untuk kemajuannya ke depan. Maka dari itulah kami mengucapkan terima kasih itu semua. Kakak-kakak sekalian yang kami banggakan, kiranya selama ini di dalam pergaulan itu maafkanlah kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan atas kehilafan yang telah diperbuat itu, anggaplah oleh kakak-kakak sekalian hal-hal yang biasa dalam pergaulan antara kakak dan adiknya. Dan mungkin sebaliknya, jika seandainya terdapat kesalahan kakak terhadap kami, adik-adikmu, semua terlebih dahulu kami maafkan. Kakak-kakak sekalian, peganglah pesan istimewa kami ini. Janganlah melepas sholat 5 waktu. Rajinlah membaca Quran, taat dan patuh pada orang tua. Amalkanlah segala yang dipelajari selama di sekolah ini. Jadilah insan yang berbudi luhur. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Selamat jalan kakak-kakakku tercinta. Selamat berpisah untuk bersua kembali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas atau yang mewakili Kabupaten Pasangkayu, yang terhormat Kepala Desa Lariang yang sempat hadir, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Kepala Sekolah Sekecamatan Ciraya yang sempat hadir, yang terhormat Bapak Ketua Koordinator Bapak Daus, terima kasih sudah berkunjung di SD Impres Kalkumbeo. Dan yang saya hormati dan yang saya banggakan adalah guru, pengajar atau tenaga pendidik anak-anak kami. Terus yang saya hormati dan saya apresiasi terhadap orang tua murid
yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Terima kasih banyak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan karena kita masih diberikan kesempatan untuk hadir yang berbahagia ini dalam rangka memperingati Hari Pancasila dilantikan dengan pelepasan siswa-siswi kelas 6 SD Impres Kalukumbeo. Izinkan kami untuk menyampaikan kesan dan pesan sebagai wali orang tua murid atas nama saya Pak Arman, orang tua Muhammad Zizau. Pertama-tama kami sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih terhadap Bapak Kepala Sekolah SD Preska Lukumbeo yang sudah memberikan ilmu terhadap anak kami yang tidak ternilai harganya, beserta guru-guru pendidik. Saya sangat-sangat berterima kasih sudah bekerja keras dan mungkin banyak keluh kesahnya menghadapi anak-anak kami di waktu belajar. Saya sangat-sangat berterima kasih dan memohon maaf jika perilaku anak-anak kami yang selama ini kurang lebih sudah 6 tahun Anda mendidiknya. Saya sangat-sangat berterima kasih. Kami juga sebagai orang tua dan mewakili semua orang tua murid memberikan apresiasi terhadap para tenaga pengajar, khususnya Bapak Kepala Sekolah kembali lagi karena sudah mampu merubah wajah SD Impres Kalukumbeo yang jauh lebih maju dan baik dari sebelumnya. Olehnya itu saya sangat-sangat berterima kasih. Mungkin orang tua murid bisa memberikan aplaus kepada Kepala Sekolah SD Impres Kalukumbeo yang sudah bekerja keras untuk bagaimana caranya sekolah ini bisa lebih baik. Terus tenaga pengajar dan guru-gurunya yang selama ini sudah membimbing anak kami sehingga pendidikannya lebih baik lagi, terutama terhadap perilaku terhadap orang-orang tuanya jika dia sudah kembali dari sekolah. Singkat kesan saya terhadap Sekolah SD Impres Kalukumbeo, alhamdulillah ini sangat-sangat luar biasa. Metode pembelajarannya juga sudah sangat luar biasa, apalagi prestasi-prestasi yang diraih itu sangat luar biasa. Mungkin itu adalah kesan-kesan saya melihat prestasi anak-anak kami yang ada di SD Kalukumbeo. Kemudian pesan saya, semua tenaga pengajar atau guru-guru, mudah-mudahan kedepannya anak-anak yang sudah didik bisa lebih baik lagi. Terus orang-orang tua juga, orang tua murid mendorong juga anak-anaknya agar bisa berperilaku baik lagi ke depannya sehingga anak-anak bisa menjadi apa yang bisa diandalkan kemudian. Mungkin itu yang saya sempat saya sampaikan karena mengingat juga waktu sudah agak siang, ibu-ibu juga sudah mulai gelisah.
Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan di pendengaran Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari puisi terakhir. Saya berdiri di depan sini, namun kali ini saya akan memberikan satu persembahan puisi karya saya sendiri. Dan sedikit klarifikasi tadi bahwa kesuksesan yang terjadi di SD Impres Kalukumbeo adalah kerjasama yang baik antara orang tua siswa, guru, dan juga kepala sekolah, dan tak lupa peran dari Dinas Pendidikan yang selama ini sangat banyak kepada kami, kesuksesan sekolah kita bersama. Baik, puisi ini berjudul Lepas, karya saya sendiri. Lepas. Kasar, runcing, tajam, tak beraturan. Dipahat sekian purnama lamanya, senyum merona, riuh ramai mengiringi. Air mata berderai kadang menyertai. Kini tiba saatnya lepas, meninggalkan kenangan. Pemahat baru lanjutkan asa, berkilau mengkilap, merona menggoda mata. Hancur remuk rasa di jiwa. Riuh ramainya tak terdengar lagi. Akankah kilau menyilaukan mata? Waktu kan menjawab perjuta tanya. Demikian puisi dari saya. Terima kasih. Hmm? 22. 22. Kasihku
Ini kita dulu. Terima kasih. Muslim silahkan menyesuaikan. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, sehatkanlah tubuh kami, indahkanlah kami dan cerdas otak kami. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, jadikanlah apa yang kami kerjakan hari ini menjadi milar ibadah bagi kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin.
warahmatullahi wabarakatuh.